Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan membahas tentang hakikat belajar menurut teori psikologi belajar, yaitu teori kognitif dan teori pemrosesan informasi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Fadil Amara. Yang kedua ada Ilyas Ilyasa, ada Nur Agnia Trinugraha, ada Alia Sahana, dan Fitria Nurzakiah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana individu memproses, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi dalam pikiran mereka untuk memandu perilaku dan pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa pikiran, persepsi, memori, perhatian, bahasa, dan pemecahan masalah adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa contoh teori kognitif yang terkenal antara lain teori pengolahan informasi, teori pembelajaran kognitif, dan teori pengembangan kognitif. Teori ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang psikologi klinis, pendidikan, dan teknologi informasi. Aspek penting teori kognitif. Ada pengolahan informasi. Teori pengolahan informasi mengasumsikan bahwa pikiran manusia bekerja seperti komputer, dengan informasi masuk melalui indera, diproses di otak, dan output dikeluarkan melalui tindakan. Selanjutnya, ada pengembangan bahasa. Teori kognitif juga mencakup studi tentang bagaimana manusia belajar bahasa dan kemampuan kognitif yang terkait dengannya seperti persepsi, memori, dan penalaran. Lanjut, metakognisi. Teori metakognisi mengacu pada pemahaman seseorang tentang proses kognitif mereka sendiri, seperti bagaimana mereka belajar, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Teori kognitif juga melibatkan studi tentang bagaimana manusia memecahkan masalah dan membuat keputusan, termasuk proses pemikiran dan strategi yang digunakan. Yang terakhir adalah perhatian. Aspek penting dalam teori kognitif adalah perhatian, yaitu kemampuan untuk memusatkan pikiran pada stimulus dan memfilter informasi yang tidak relevan. Perhatian berperan penting dalam pengolahan informasi dan memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori kognitivisme dalam pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpihak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Next. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama ada asimilasi atau peleburan, sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Yang kedua ada akomodasi, yaitu penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Dan yang ketiga ada ekuilibrasi, proses belajar lebih ditentukan karena cara kita mengatur materi pelajaran bukan ditentukan oleh umur siswa. Implementasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan, setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme ini, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Teori kognitif Piaget, Brunner, Ausubel, proses belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah sebuah teori psikologi kognitif yang menggambarkan cara manusia memperoleh, menyimpan, memproses, dan menggunakan informasi yang diterima dari lingkungan. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia melakukan pemrosesan informasi seperti komputer yang mengolah data. Next.
Teori kognitif manusia menurut teori pemrosesan informasi. Yang pertama, tahap penerimaan atau input. Tahap ini terjadi saat seseorang menerima informasi dari lingkungan melalui indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Lalu yang kedua, tahap pemrosesan atau proses. Tahap ini terjadi saat informasi yang sudah diterima diolah, di- diolah oleh otak dan dijadikan dalam bentuk pemikiran, perhatian, memori, atau pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, pada tahap output atau tanggapan, cara manusia memperoleh, menyimpan, memproses, dan menggunakan informasi yang diterima dari lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada aspek penting teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori psikologis yang menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi secara mental, termasuk bagaimana informasi disimpan, diproses, dan diambil kembali dari memori. Beberapa aspek penting dari teori pemrosesan informasi yang dapat disoroti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapasitas memori, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengambilan keputusan. Selanjutnya, teori belajar pengolahan informasi juga mencangkup pada teori kognitif yang menjelaskan tentang belajar merupakan tahap yang ada dalam diri yang tidak bisa dilihat secara langsung serta merupakan berubahnya sebuah kemampuan dalam hal merespon keadaan. Akan tetapi kemampuan daya tampung ingatan kerja manusia terbatas. Agar terkurangnya beban pada memori kerja serta lebih memfokuskan pada kemampuan belajar dan urutan pembelajaran. Kemampuan dalam menerima rangsangan dari lingkungan pada pengorganisasi data serta pemecahan masalah, mencari menemukan konsep memakai simbol verbal serta nonverbal disebut sebagai pemrosesan informasi. Teori berkaitan pada kemampuan berpikir yang baik serta kemampuan intelektual secara umum. Berikut dasar penting teori pemrosesan informasi, yaitu pengetahuan awal, tujuan dari sebuah rancangan yang mengacu pada kognitif dan terjadinya respon balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pemrosesan informasi kognitif memberi fokusan terhadap bermacam bagian pembelajaran serta bagaimana tahap tersebut dapat memberikan fasilitas merintangi belajar serta memori. Dalam teori ini, mengutamakan untuk penggunaan strategi yang fokusnya pada perhatian siswa atau pemerolehan kembali informasi dan memfasilitasi implementasi pembelajaran yang berguna. Menurut Muhammad Yaumi 2013, terdapat 9 tahap yang mesti diperhatikan guru di kelas berkaitan dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan sesuatu hal yang bisa mengambil perhatian siswa. Yang kedua, menyalurkan pengetahuan tentang tujuan yang hendak dibahas dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan stimulus kepada siswa dalam memulai kegiatan belajar. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai pada pembahasan yang sudah dirancang. Yang kelima, membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penguatan pada sikap pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan respon balik atas sikap yang diperlihatkan kepada siswa. Yang kedelapan, melakukan evaluasi proses serta hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan terhadap siswa agar menanyakan serta menjawab berdasarkan hal yang sudah dilalui. Implementasi pemrosesan informasi. Yang pertama, identifikasi stimulus sebagai persepsi. Fase identifikasi stimulus adalah fase persepsi yang menganalisis informasi dari sumber penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Identifikasi rangsangan merupakan awal dari rangkaian persepsi rangsangan yang diperoleh seseorang dengan memberikan analisis lingkungan dari suatu sumber. Stimulus ini adalah bentuk khas untuk memilih spons yang memberikan bentuk stimulus. Yang kedua, seleksi respon sebagai keputusan.
Pada fase seleksi, terdapat berbagai kemungkinan pilihan respon yang perlu diberikan terhadap stimulus, dan pilihan respon terhadap tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Berbagai kemungkinan bentuk gerakan diprogram untuk merespon rangsangan yang terjadi. Fase pemilihan respon dimulai ketika fase pertama memberikan informasi tentang jenis stimulus yang masuk. Selain itu, tugas pemilih respon ini adalah menentukan gerakan yang akan dilakukan sesuai dengan stimulus. Tahap ini mirip dengan mekanisme konversi antara input sensorik dan output motorik. Yang ketiga, pemrograman respon sebagai aksi. Dalam pemrograman reaksi, organisasi tugas sistem motorik adalah dasar dari reaksi dinamis. Sebelum memicu respon dinamis dan merespons, program respon memperhitungkan bentuk stimulus yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Saat tahapan proses pemrosesan informasi berlangsung, pola rencana perjalanan terbentuk dalam ingatan. Pola perencanaan yang berinteraksi dengan lingkungan yang merangsang pada akhirnya akan menjadi respon motorik, seperti yang ditunjukkan individu. Ya mungkin itu materi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.